Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tugas untuk berdakwah. Mereka diberikan tugas untuk membuat kaumnya bertakwa dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata tak mudah. Bahkan ada kaum yang sampai dibinasakan karena pembangkangannya. Terlebih salah satu orang terdekat Nabi juga ikut membantu pembangkangan itu. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Betulkah batu itu adalah istri Nabi Lut alaihissalam yang diazab? Kemaksiatan kaum Nabi Lut. Nabi Lut diutus berdakwah di negeri Sadum atau Sodom di dekat Laut Mati Yordania. Beliau juga menikah di sana. Kaum Nabi Lut perangainya sangat buruk. Ada banyak perilaku menyimpang yang dilakukan penduduk Sodom. Terlebih, mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Laki-laki mendatangi laki-laki untuk menyalurkan syahwatnya. Begitu juga perempuan dengan perempuan. Nabi Lut pun mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan itu. Seruan itu telah diabadikan dalam Al-Quran. Ketika saudara mereka, Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 161 hingga 166. Namun kaum Nabi Lut tak mendengarkan ajakan Nabi Lut alaihissalam. Malah mereka bersikap sombong. Nabi Lut alaihissalam tak putus asa dengan sikap kaumnya. Kaum Nabi Lut masih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Wali'ah tergoda dengan harta. Karena terusik dengan dakwah Nabi Lut alaihissalam, kaum itu mencari cara agar beliau berhenti berdakwah. Saat mencari jalan keluar, tiba-tiba seorang wanita tua mendatangi kaum Nabi Lut itu. Ia mengaku bisa memberi solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi. Wanita itu meminta upah sekeping perak untuk hal itu. Perempuan tua itu memberitahu kepada kaum Nabi Lut bahwa istri Nabi Lut bisa membantu rencana mereka. Semula, istri Nabi Lut yang bernama Wali'ah adalah istri yang tak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ia bersyukur hidup bersama suami dan putri-putrinya. Perempuan tua itu menawari Wali'ah untuk memberitahu saat ada lelaki yang datang ke rumahnya. Informasi itu harus disampaikan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Jika memberi informasi itu, ia akan mendapatkan emas dan perak. Kebimbangan pun mulai mendatangi Wali'ah. Apakah ia harus melakukan saran dari perempuan tua itu atau tetap mendukung suaminya yang merupakan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyeru kebajikan? Jika ia melakukan saran dari perempuan tua itu, berarti ia membantu kaumnya melakukan hal yang batil. Akhirnya, ia memilih menerima saran dari perempuan tua itu. Nabi Lut alaihissalam ditantang kaumnya. Nabi Lut alaihissalam tak bosan-bosan mengajak kaumnya menuju jalan yang benar. Namun sikap kaumnya masih sama. Hari demi hari pun berganti. Istri Nabi Lut melihat beberapa lelaki datang ke rumahnya. Ia pun memberitahu kaumnya. Setiap kali informasi itu sampai, perempuan tua itu datang membawa sepotong perak untuknya. Sementara itu, Nabi Lut tetap mengajak kaumnya untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Namun kaumnya tak mau menurutinya. Malah mereka menantang Nabi Lut alaihissalam. Hal itu diabadikan dalam firman-Nya. Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Nabi Lut alaihissalam pun meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lut berdoa, "Ya Tuhanku,
Tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam menjadi laki-laki yang tampan. Nabi Lut alaihissalam pun khawatir saat dua orang lelaki tampan datang ke rumahnya. Beliau takut kaumnya mengetahui kedatangan keduanya. Melihat kedua tamunya, Waliah pun ingin segera memberitahukan kepada kaumnya. Ia menyuruh salah satu putrinya untuk memberitahukan hal itu. Dengan nafsu meluap-luap, kaum Nabi Lut alaihissalam pun mendatangi rumah beliau. Nabi Lut pun mencoba menenangkan keadaan. Beliau menawarkan kedua putrinya untuk dipersunting asalkan tidak mengganggu kedua tamunya. Namun kaumnya tak mau. Akhirnya kaum Nabi Lut alaihissalam pun bertemu dengan kedua tamu itu atas izin keduanya. Saat kaum Nabi Lut bertemu, malaikat Jibril mengibaskan sayapnya dan membuat kaum Nabi Lut buta tanpa terkecuali. Malaikat Jibril memberitahu bahwa azab akan diturunkan saat subuh nanti. Oleh karena itu, Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya harus pergi keluar dari kota itu. Azab yang diturunkan kepada kaum Sodom diabadikan dalam Al-Quran. Maka tak kalah datang azab kami. Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surah Hud ayat 82. Istri Nabi Lut tidak berhasil selamat karena telah mengkhianati suaminya. Hal ini sesuai firman-Nya. Kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal bersama-sama dengan orang kafir lainnya. Quran Surah Al-Hijr ayat 59 hingga 60. Istri Nabi Lut jadi batu. Para ilmuwan mencari kota Sodom yang telah hilang. Mereka melakukan ekskavasi di Tol Ahman, Yordania yang dipercaya sebagai lokasi kota Sodom. Dilansir dari Daily Mail, pada 2015, para ilmuwan telah menemukan puing-puing kota dari zaman Tol Ahman. Hal ini sangat mirip dengan penggambaran kota Sodom dalam kitab suci. Para arkeolog yang dipimpin oleh Stephen Collins, ilmuwan Trinity Southwestern University, New Mexico, Amerika Serikat yakin bahwa Tol Ahman adalah kota Sodom sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan bukti adanya kota yang diperluas. Dinding pertahanannya memiliki ketebalan 5,2 meter dan tinggi 10 meter. Dilengkapi dengan gerbang, menara pengawas, dan satu jalan yang melingkari kota. Dalam penelitian yang dipublikasikan pada American School of Oriental Research disebutkan kota Sodom hancur karena adanya ledakan meteor di atas laut mati. Setelah para peneliti melakukan penelitian di Tol Ahman, ditemukan situs bebatuan yang berukuran besar. Di tepi laut mati perbatasan antara Palestina dan Yordania, terdapat batuan dengan tinggi 18 meter. Batuan itu dipercaya sebagai Madam Lot, yaitu istri Nabi Lut alaihissalam yang terkena azab. Namun, belum pasti apakah bebatuan setinggi 18 meter itu memang betul patung istri Nabi Lut alaihissalam, atau hanya pilar garam yang terbentuk karena adanya aktivitas seismik. Namun, masyarakat di sana percaya bahwa patung itu mengingatkan pada istri Nabi Lut alaihissalam yang ingkar dan terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai kota Sodom. Penduduknya adalah umat Nabi Lut alaihissalam. Namun mereka tak mau mendengar seruan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemaksiatan terus mereka lakukan, terutama menyukai sesama jenis. Oleh karena itu, kota tersebut pun diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat percaya bahwa sebuah batuan setinggi 18 meter adalah Madam Lot atau istri Nabi Lut yang ikut kena azab. Kisah ini telah banyak diabadikan dalam ayat Al-Quran. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir.
Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.